Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Atika Segaf dari kelas 3A Akuntansi. Saat ini saya sedang berada di Benteng Oranye. Peran lembaga dan institusi pendukung dalam perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip dasar yang digunakan mencakup larangan riba, larangan gharar, ketidakpastian, larangan maisir atau judi, dan transaksi yang berbasis keadilan serta kerjasama. Untuk menjalankan operasionalnya, perbankan syariah membutuhkan dukungan berbagai lembaga dan institusi yang berperan penting dalam menjaga integritas, efisiensi, dan keberlanjutan sistem. Berikut adalah penjelasan mengenai peran lembaga dan institusi pendukung dalam perbankan syariah. 1. Lembaga Keuangan Syariah atau LKLS. Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai ujung tombak dalam mengimplementasikan perbankan syariah. LKLS meliputi bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan lembaga pembiayaan syariah. Peran utama lembaga ini adalah menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Contoh peran LKLS: menghimpun dana masyarakat melalui tabungan atau deposito syariah, menyalurkan dana melalui pembiayaan berbasis akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lainnya. Memberikan solusi asuransi berbasis syariah untuk mitigasi risiko. 2. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga pengawas independen yang berfungsi mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, termasuk perbankan syariah. OJK memiliki peran penting dalam memastikan operasional perbankan syariah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Peran OJK dalam perbankan syariah: menyusun regulasi khusus untuk perbankan syariah, mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap aturan syariah atau peraturan lainnya, memberikan lisensi pendirian bank syariah atau unit usaha syariah, menjaga stabilitas sistem keuangan syariah. 3. Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran vital dalam mendukung perkembangan perbankan syariah. Sebelum tugas pengawasan keuangan dialihkan ke OJK, BI juga menjadi regulator utama perbankan syariah. Peran Bank Indonesia: menyusun kebijakan moneter yang mendukung perkembangan perbankan syariah seperti instrumen sukuk atau pembiayaan berbasis syariah, mengembangkan infrastruktur dan regulasi yang mendukung sistem pembayaran syariah, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang keuangan syariah. 4. Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. DSN MUI adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan semua produk layanan dan operasional perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah. DSN MUI bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang ada di setiap lembaga keuangan syariah. Tugas dan peran DSN MUI: mengeluarkan fatwa tentang kehalalan produk dan layanan keuangan syariah, menyediakan panduan dan standar operasional bagi perbankan syariah, memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada DPS. 5. Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS adalah bagian integral dari lembaga keuangan syariah. Anggota DPS diangkat oleh DSN MUI dan ditempatkan di setiap bank syariah untuk memastikan operasional bank berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Peran DPS: mengawasi implementasi produk dan layanan agar sesuai dengan fatwa DSN MUI,
memberikan rekomendasi perbaikan jika terdapat pelanggaran prinsip syariah, melaporkan hasil pengawasan kepada DSN MUI. 6. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas. Basyarnas merupakan lembaga yang menangani sengketa dalam keuangan syariah. Kehadiran Basyarnas memberikan alternatif penyelesaian masalah di luar pengadilan dengan tetap memperhatikan prinsip syariah. Peran Basyarnas menyelesaikan sengketa antara nasabah dan lembaga keuangan syariah, menyediakan proses arbitrase yang adil dan sesuai syariah, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. 7. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah atau PKES. PKES adalah lembaga yang bertujuan untuk mempromosikan ekonomi syariah di Indonesia. Lembaga ini berperan dalam mengedukasikan masyarakat dan memperluas wawasan tentang keuangan syariah. Peran PKES mensosialisasikan manfaat perbankan syariah, menginisiasikan program literasi keuangan syariah, menghubungkan pelaku industri dengan masyarakat luas. 8. Lembaga Sertifikasi Profesi Syariah. Lembaga ini bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas SDM di industri perbankan syariah. Dengan adanya sertifikasi, profesional di bidang keuangan syariah dapat bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Peran lembaga sertifikasi: mengadakan pelatihan dan sertifikasi profesi seperti auditor syariah, ahli akad syariah, dan lainnya. Menjamin kompetensi sumber daya manusia di industri keuangan syariah, mendukung perkembangan karir bagi para profesional di sektor ini. 9. Lembaga Penjamin Simpan atau LPS Syariah. LPS memiliki peran untuk menjamin dana nasabah di perbankan syariah. Ini memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menyimpan dananya di bank syariah. Peran LPS Syariah menjamin simpanan nasabah di bank syariah hingga batas tertentu, mengawasi kesehatan keuangan lembaga perbankan syariah, memberikan penyelesaian jika terjadi gagal bayar oleh bank syariah. 10. Lembaga Pendidikan dan Penelitian Syariah. Lembaga pendidikan dan penelitian seperti universitas dan pusat studi syariah berkontribusi dalam pengembangan teori dan praktik keuangan syariah. Peran lembaga pendidikan: menghasilkan tenaga ahli di bidang perbankan syariah, melakukan penelitian untuk inovasi produk dan layanan syariah, menyediakan program pendidikan yang berorientasi pada prinsip ekonomi Islam. Kesimpulan, lembaga dan institusi pendukung memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan perbankan syariah, dan regulator seperti OJK dan BI hingga pengawas syariah seperti DSN MUI dan DPS. Semua berkontribusi untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang adil, transparan, dan berdaya saing. Dengan sinergi semua pihak, perbankan syariah dapat tumbuh lebih kuat, memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, dan menjadi alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Sekian dari saya. Mudah-mudahan materi kali ini teman-teman dapat memahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.